Vinegradus Radio Station, Maret warnai harimu dengan musik. Hai, selamat sore Vinars. Hari ini seperti yang udah Agil udah Bayu kasih tahu tadi, kalau misalkan Agil hari ini tuh kedatangan tamu spesial banget Vinars. Ini datang dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa. Di sini tuh udah ada Bapak Ana Agung Gede Bramantya Murti, SIP MPA, dan Ibu Anastasia Patricia Novlina Nurak, SIP MIP. Dan di sini Agil tuh bakal ngobrol banyak banget. Kali ini itu temanya itu adalah digital governance dan juga fenomena politik di Indonesia. Tapi Vinars, kalau ngomongin tentang politik di Indonesia, tentunya kita itu di bulan Februari kemarin itu baru aja ngelaksanain yang namanya Pesta Demokrasi. Dah, dalam rangka pemilu itu juga KPU itu udah mengumumkan hasilnya, dan tampaknya sih sekarang itu pemerintah juga bekerja keras nih dalam memanfaatkan yang namanya teknologi digital untuk menyampaikan informasi ke masyarakat luas Vinars. Tapi yang menjadi pertanyaan nih untuk Bapak Gung Bram dan juga Ibu Anas. Tapi sebelum itu selamat sore nih Ibu Anas dan juga Bapak Gung Bram. Selamat sore Agil. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Baik, Ibu? baik. Baik Mas Agil. Alhamdulillah baik ya, syukur. Nah sekarang juga tadi seperti yang udah Agil bahas, yang menjadi pertanyaan tentang digital governance dan juga fenomena politik di Indonesia nih. Seperti apa sih transformasi yang dilakukan di pemerintahan? Kira-kira apakah cukup nih dengan perubahan layanan publik saja atau bagaimana nih? Ya, kalau kita berbicara mengenai bagaimana pemerintah itu mengadopsi teknologi digital gitu ya. Sebenarnya ini sudah kita lakukan dari tahun 2002 dengan konsep e-government. Mungkin Agil atau Viners sekalian pernah dengar tentang e-government. Itu gimana pemerintah menerapkan teknologi nih di dalam layanan kepemerintahannya. Nah, tetapi ketika era sekarang, ketika ngomongin digital transformasi, ternyata yang disebut teknologi itu lebih luas daripada itu. Bedanya adalah sekarang itu lebih menggunakan AI, machine learning, algoritma, hingga big data. Itu yang membedakan apa yang terjadi dulu hingga sekarang. Nah, apakah pemerintah sudah melakukan itu? Saya kira ini sedang dalam prosesi transformasi. Ya, gitu. Berarti masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan juga lebih dinaikin lagi berarti gitu Pak? Iya, benar. Jadi mungkin pemerintah sudah cukup familiar dengan e-government, tapi dengan teknologi terbaru ini masih banyak tantangan sepertinya kalau kita mau mengaplikasikannya, khususnya di Bali nih, kalau kita mau bilang pelayanan publik dan pemerintahan di Bali. Jadi memang masih cukup tantangan karena teknologi ini bukan teknologi yang gampang kita jumpai langsung, tetapi ini berkaitan dengan sistem di belakangnya. Begitu. Gitu. Oke. Berarti seperti yang udah dibilang tadi, kalau misalkan sebelumnya juga itu ada yang namanya adalah e-governance. Berarti itu memungkinkan masyarakat dalam mudahnya mengakses data dalam melakukan sebuah komunikasi dengan pusat. Benar, Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi bentuknya sekarang itu misalkan kalau Agil dan Viners pernah belanja atau pernah buka website atau layanan pemerintahan yang ada bot chatnya. Jadi customer service yang online itu. Nah, itu bentuk digital transformasi sebenarnya. Jadi mereka sudah membuat algoritma, mempersiapkan rangkaian jawaban ketika ada masyarakat yang bertanya. Nah, mereka sudah punya datanya nih. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan ke layanan mereka, sehingga mereka sudah menyiapkan algoritma jawabannya. Nah, itu bentuk sederhana dari penggunaan transformasi digital atau terjadinya digital transformasi di sektor pemerintahan. Gitu. Nah, berarti sekarang nih pertanyaan ke Ibu Anas nih. Nah, bagaimana peran masyarakat nih? Apakah sudah layanan ini tuh udah digunakan sebaik mungkin atau gimana nih, Bu? Iya, Mas Agil, menurut saya masyarakat yang mampu menggunakan teknologi digital ini tuh tergantung Mas, masyarakat di mana begitu. Karena kita tahu Indonesia ini kan luas sih, betul. Dari segi income per kapitanya aja beda nih. Mungkin ada di beberapa daerah masyarakatnya itu benar-benar adaptif terhadap teknologi, benar-benar jago, bahkan bisa menggunakan bot chat dan lain-lain begitu ya.
Tapi kalau lihat lagi mungkin di beberapa daerah ada masyarakat yang sebenarnya belum tersentuh ranah teknologi begitu. Makanya itu yang menyebabkan kadang ada ketimpangan di daerah-daerah tertentu. Ada daerah yang database-nya lengkap misalkan, ada juga beberapa daerah kabupaten yang database-nya udah minim. Itu mungkin bisa jadi datanya ada tetapi bentuknya dalam hard copy begitu. Belum didigitalisasi gitu. Oke. Karena perbedaan itu, Mas. Oh, berarti ya sebenarnya ini masih terbatas sama daerah-daerah yang emang fasilitas, apalagi kalau misalnya ngomongin tentang e-governance pasti itu butuh banget yang namanya internet. Betul. Berarti ini harus emang lebih ditingkatkan lagi. Ya, betul. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang internet dan juga e-governance, ini tuh erat kaitannya dengan anak muda. Karena anak muda sekarang, Gen Z apalagi, itu banyak banget gunain internet. Apalagi kalau misalkan kita balik ke pemilu tahun ini deh. Pemilu tahun ini itu 55% itu pemilihnya itu adalah generasi muda. Dan hampir 20% itu adalah Gen Z. Nah, menurut Bapak dan Ibu nih, gimana keterlibatan anak muda dalam pemerintahan atau demokrasi ini? Ya, mungkin saya akan nyorotin dikit terkait anak mudanya. Memang di dalam konteks kepemiluan dan menggunakan teknologi begitu ya. Nah, jadi yang memang paling dekat dengan kita, teknologi yang canggih ini itu sosial media. Karena mungkin teman-teman Gen Z ini yang paling paham lah bagaimana jalan kerjanya algoritma di beberapa platform sosial media. Nah, tetapi kalau di fokus saya, karena memang tahun ini kebetulan kami di Lab Kebijakan Publik itu sedang fokus ke risetnya digital transformasi. Salah satu isunya adalah digital citizenship gitu. Jadi apa itu? ya, jadi bagaimana sebenarnya kita sebagai warga negara ini menggunakan hak-hak sebagai warga negara itu terlibat secara politik di dalam sosial media. Nah, yang jadi isu sering adalah digital literacy. Mungkin Agil pernah dengar bahwa digital literacy itu bagaimana kemampuan kita dalam memanfaatkan dan mengelola si media sosial ini, begitu juga informasi yang ada di dalamnya. Karena hoax, disinformasi itu yang menjadi fenomena cukup dahsyat dan sangat berpengaruh ke kondisi politik kita saat ini. Oh, berarti penting banget nih untuk anak muda itu mempelajari kebijakan-kebijakan seperti ini ya, Pak? Ya, betul. Nah, kebijakan apa yang mungkin selain tadi digital literasi yang mungkin harus banget anak muda nih pelajarin? Selain dari tadi yang bagaimana cara untuk menghindari hoax atau mungkin berita bohong atau misinformasi, itu kebijakan apa aja yang harus anak muda pelajarin selain itu tadi? Ya, sebenarnya tidak terkait di satu kebijakan saja, tetapi kalau saya menyoroti di kemampuan kita, di kondisi kita melek terhadap politik. Melek terhadap politik itu setidaknya kita engage, kita terlibat ke dalam berbagai macam isu yang ada melalui platform media sosial. Ya, tetapi kita juga harus tahu etik di sana. Kita juga harus kritis menyaring, mendapatkan, membaca, dan men-share informasi yang kita terima di sana. Karena memang persebaran informasi sekarang cukup cepat, banyak, masif, dan kita nggak tahu nih yang mana yang benar. Nah, sehingga kemampuan untuk fact-checking itu sangat penting di era digital transformasi sekarang. Kalau misalkan ngomongin juga masih digital literasi, cakupannya tuh, jangkauannya tuh seperti apa sih, Pak? Kalau digital literacy itu sebenarnya balik ke individu masing-masing. Bagaimana kita sebagai individu yang menggunakan media sosial, mengakses, itu punya rasa tanggung jawab, tahu cara menggunakan, dan tahu cara membaca berbagai macam informasi. Karena selalu ketika berbicara mengenai digital literacy, pasti muaranya ada pada hoax, ada pada disinformasi gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang sekarang menjadi concern, dan ini terdampak banget di politik kita. Oh gitu. Dan kalau tadi juga ngomongin tentang bagaimana anak muda menggunakan sosial media, terus digital literasi. Nah, menurut Bapak sendiri nih, Bapak kan juga sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik, tentunya akrab banget sama mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan yang namanya sosial media. Nah, menurut Bapak sendiri, sepenglihatannya Bapak, bagaimana anak muda di Bali khususnya melihat yang namanya ini tadi, digital informasi kah atau tentang e-governance segala macam? Itu gimana? Ya, kalau dari penggunanya, kemarin kita juga di Warmadewa sempat survei ya. Jadi ada dua media sosial besar yang digunakan oleh anak-anak muda sekarang, Instagram dan
TikTok gitu. Iya. Nah, saya kira tipikal penggunanya pun berbeda. Saya agak sulit kalau menjelaskan bagaimana konteks Bali ya, karena kadang begitu beragam dan kadang begitu segmented gitu. Ada yang suka konten misalkan hiburan, terus makan makanan, kemudian berita atau konten-konten sejarah. Nah, ini sangat tersebar di setiap platform dan dia tidak mengkotakkan per daerah gitu. Jadi kayak bukan Bali itu khususnya seperti ini, enggak gitu. Memang Bali punya konten-konten khususnya, banyak influencer dari Balinya, tetapi memang preferensi masing-masingnya saya kira sangat beragam gitu. Oke. Tapi ini jadi pertanyaan pribadi saya dan juga keresahan saya pribadi mengenai tentang informasi yang ada di sosial media. Terkadang beberapa informasi di sosial media itu nggak ada yang namanya kurasi lebih lanjut. Betul. Nah, gimana mungkin ada nggak sih kayak hal yang bisa dilakuin untuk kita nih para anak muda, gimana sih nyari tahu berita ini sebenarnya hoax atau enggak? Apakah ada situsnya kayak atau apa? Itu gimana? Ya, kadang kalau cara mudahnya, mungkin nanti Bu Anas bisa nambahin juga ya. Jadi cara mudahnya adalah kalau kita filter dulu dari awal si penyebar kontennya. Gitu. Kalau misalkan kita terima konten itu dari portal berita, kalau saya langsung mengkurasi dengan yang dipercaya atau yang bisa kita rely source-nya, sumbernya itu pasti media-media besar. Jadi kita sudah kurasi di awal, kemudian kalau itu sumber dari portal yang mungkin kita kurang tahu, ya sudah kita meresponnya dengan skeptical. Ada informasi seperti ini, tapi tunggu dulu. Coba kita cari di beberapa source yang kredibilitas informasinya baik gitu. Jadi memang tahan dulu nih. Kadang penyakitnya adalah di era sekarang dapat informasi, terus informasinya sensitif, langsung men-trigger emosi, kita buru-buru kirim. Nah, itu memang pola yang diincar dengan berita-berita hoax gitu. Oke. Mungkin ada tambahan dari Bu Anas? Iya, Mas Agil, kebetulan tahun ini dan tahun lalu saya ada sedikit kerjasama dengan NGO yang terlibat aktif dalam pemberantasan hoax, yang juga NGO ini kerjasama dengan Kominfo kita. Oke, namanya Mavindo. Mungkin di sini ada relawan Mavindo juga, di Bali ada gitu. Tetapi mereka ini punya beberapa platform yang saya sendiri sering make. Yang pertama itu ada chat Kalimasada ya. Jadi dia itu semacam bot. Kita cukup save aja nomor WA-nya. In case misalnya Mas Agil dapat kiriman, kan sering banget tuh di grup WA keluarga. Diamnya tuh grup WA keluarga gitu. Ada berita-berita yang seru banget nih kalau di-share kemana-mana gitu kan. Tapi belum tahu ini kredibel apa enggak gitu. Itu sebenarnya kita tinggal send aja link beritanya ke kontak WA-nya Kalimasada ini. Mungkin kalau di googling aja di Google itu ada kok chat Kalimasada. Itu langsung dikonfirmasi berita ini salah, berita aslinya ini sumber gambarnya dari sini gitu. Lalu yang kedua itu ada website juga turnbackhoax.id. Mungkin udah pernah sempat booming dulu. Itu websitenya mengalami beberapa kemajuan, di-upgrade terus gitu. Terakhir saya cek juga di-upgrade. Mereka hitungan sepersekian detik kok langsung bisa konfirmasi berita ini kredibel atau berita ini hoax. Itu langsung muncul. Dan kalau hoax, gambarnya dicomot dari mana? Gitu langsung kelihatan. Oh, ternyata gambar ini tuh beritanya dari jalur Gaza gitu misalnya. Ya, dari berita-berita perang gitu. Cuman tagline judulnya itu terlalu men-trigger kita gitu kira-kira sih. Jadi bisa dicek di Turn Back Hoax sama chat Kalimasada tadi. Iya, betul. Oke. Nah, kalau itu kita ngomongin tadi tentang digital literasi di sosial media dan segala macamnya. Nah, balik lagi tentang politik dan juga pemilu yang tahun ini baru aja terlaksana. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan didominasi sama anak muda, lebih dari 50% dan lebih dari 20%-nya juga itu adalah Gen Z. Dan kali ini juga yang saya lihat pribadi nih Bu dan Pak, ini politik atau pemilu di tahun ini itu Gen Z dan kalangan anak muda itu banyak banget ikut andil, entah itu di sosial media dan segala macamnya. Menurut Bapak dan Ibu, apakah hal itu baik atau enggak sih sebenarnya? Kan ada juga beberapa orang yang bilang, kalau misalkan kamu nggak terlalu tahu, ya nggak usah ngomong atau apa. Nah, menurut Bapak dan Ibu itu gimana? Anak muda yang dalam tanda kutip melek politik.
Oke, Mas Agil, ini pertanyaannya bagus banget nih ya. Nih Mas Agil kalau di kelas saya pasti nilainya A. Udah pasti. Jadi benar Mas Agil, tahun ini Indonesia memang melakukan sejarah baru ya, pemilihan umum serentak yang mana nanti bulan November kita nyambung lagi Mas Agil. Kita milih bupati, gubernur, wali kota. Kita nyambung lagi bulan November nanti gitu. Jadi pemilu serentak ini ya setahun ini kita pemilu gitu. Dan betul dikuasai lebih dari 50% pemilih kita adalah pemilih muda karena bonus demografis juga ya. Ya mungkin orang tua kita dulu terus sekarang anak-anaknya udah pada gede-gede, yes, udah punya hak pilih semua. Indonesia mengalami bonus demografi nih sampai 10 tahun ke depan begitu. Tetapi apakah bagaimana andil mereka dalam pemilu atau politik, justru di sini Mas, justru penting banget. Saya tuh maunya ngelihat bahwa anak muda tidak hanya sebagai pemilih muda aja, tetapi mereka harusnya melakukan pengawasan partisipatif. Karena siapa lagi yang bisa ngawasin pemerintah kita kalau bukan kita rakyatnya, gitu kan? Benar. Walaupun cuman dibilang lu cuman komen-komen doang gitu. Tapi jangan salah, dengan berkomentar, kemudian dengan nge-share gitu ya. Mungkin ini sedang dalam riset kelanjutan ya, tetapi sekarang sering banget nih kalau nggak viral Mas, nggak akan ada tindak lanjut. Nah, iya sih, iya kan? Banyak banget tuh kasus yang diviralin dulu sama netizen, baru pemerintahnya turun tangan, atau diviralin dulu sama netizen, baru nih masalahnya selesai, kasusnya selesai. Mulai dari kasus pribadi remeh-temeh sampai kasus tentang politik, itu rata-rata kalau udah viral tindak lanjutnya cepat. Nah, di sini nih justru peran anak muda. Jangan salah, walaupun kita itu punya media sosial, kita tidak hanya pengguna media sosial. Ini mungkin terkait juga dengan jurnalisme warga ya. Jadi di sini semua orang yang punya media sosial itu sebenarnya semua orang yang bisa jadi jurnalis. Ya kan? Siapa yang bisa nge-report kebakaran pertama kali misalnya, atau ada kecelakaan pertama kali misalnya, atau ada kecurangan-kecurangan misalnya. Itu pasti masyarakat atau mungkin anak muda yang memang adaptif sekali dengan teknologi. Oh gitu. Oh berarti ya hal itu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang anak muda juga nih Bu dan Pak, ini juga anak muda itu beberapa waktu kebelakangan ini tuh juga banyak wanita muda nih yang terjun ke dunia politik. Banyak banget di sosial media sekarang ahli-ahli politik itu juga diisi sama perempuan. Bagaimana Bapak dan Ibu ngelihat perkembangan perempuan di dalam dunia politik, terlebih lagi perempuan mudanya, anak-anak mudanya, itu gimana? Menurut saya Mas Agil, justru ini tuh sebuah kemajuan. Ya, seiring perkembangan teknologi, perkembangan zaman, makin banyak perempuan yang kemudian terjun dalam politik, itu menunjukkan bahwa perempuan ini sadar, oh mereka harus ikut andil, gitu. Sudah melabrak pola-pola pikir yang bahwa perempuan tidak lagi bersuara atau menerima apa adanya, begitu ya. Mereka berarti sudah berani memposisikan diri nih. Saya justru salut terhadap perempuan-perempuan yang mau terjun ke politik misalnya. Tetapi tentunya ya, ini ada masalah lagi nih. Apa itu, Bu? Terkadang yang terjun ke politik ada yang memang hanya disuruh atau melengkapi kelengkapan administratif partai, atau terkadang ada juga perempuan yang mungkin karena arahan keluarganya begitu. Sayang banget ya gitu. Jadi ya pendidikan politik sih jatuhnya kalau kita ngomongin partisipasi perempuan dalam politik yang sekarang, Mas Agil. Nyambung ke pendidikan politik. Nah, gimana caranya masyarakat atau lebih tepatnya tuh anak muda menimba ilmu politik yang baik dan benar itu di mana sih, Bu? Pak? Ya, dengan apa yang terjadi dari Februari hingga sekarang fenomena politiknya gitu ya. Saya selalu poinnya adalah pendidikan politik. Benar. Gitu. Pendidikan politik. Jadi mau seaktif apapun kalau tidak dilandasi dengan pendidikan politik, kosong. Sorry to say. Gitu, karena dari pendidikan ini kita dapat substansinya. Jadi memang ya kalau mau paham politik ya belajar. Sederhananya kan begitu, premis paling awal belajar. Di mana? Di tempat yang memang ada pengajaran politik gitu. Kalau kita ngomong universitas, tentu yang ada fakultas ilmu sosial dan politiknya. Benar. Kenapa? Karena
orang kadang tidak bisa membedakan mana politik praktis, mana politik substantif. Ya, substantif itulah yang kita pelajari di dalam kampus. Nah, karena kami di FISIP, itu yang kita pelajari, itu yang kita diskusikan. Tadi misalkan Mbak Anas mengatakan bahwa kalau kita mau mengawasi pemerintahan, kita harus aktif. Nggak berhenti di nyoblos. Kadang kan selesai nyoblos, kita udah si paling nih. Ya, si paling politik, foto. paling aktif. Jangan gitu ya. lupa foto Segala macam, langsung ke coffee shop, dapat diskon gitu ya. Benar. Si paling kan. Tapi 4 hari setelah itu capek. Diem, kembali ke rutinitas awal, yang mahasiswa mungkin ngerjain tugasnya, kita kembali bekerja. Padahal yang terpenting adalah pasca itu. Setelah terpilih siapapun pemimpinnya, sebenarnya tugas kita sebagai masyarakat, ada anak muda, ada dari kampus juga sebenarnya, adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi terlibat terus ke dalam diskursus atau diskusi kebijakan yang sedang pemerintah garap gitu. Dan untuk bisa tahu itu, ya belajar gitu. Jadi kalau memang tertarik ke dunia bukan hanya politik ya, karena kadang saya ketika ngomongin dunia politik itu seolah-olah mau nyalek gitu ya. Padahal politik itu bernegara. Jadi ya ada pemerintahan di sana, ada DPR, presiden, menteri, ada staf sus gitu. Siapa tahu dari Finers pengen punya cita-cita jadi staf sus muda ya kan. Ayo kita belajar gitu, silahkan belajar. Dan kami tentunya di FISIP memang itu yang menjadi core pendidikan kami. Gitu. Berarti itu Finars, ilmu politik itu bukan hanya belajar tentang kalau misalnya kita mau nyalek atau mau terjun ke pemerintahan, tapi bagaimana cara kita untuk bernegara secara umum. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Paramadewaa, apa kelebihan Universitas Paramadewaa ketimbang universitas lainnya, Bu? Kalau misalkan belajar tentang ilmu politik dan juga ilmu sosial. Kebalik. Ilmu sosial dan ilmu politik. Yang pertama ada kita ya. Bisa ketemu gitu ya. Bisa ketemu kita gitu yang pertama. Yang kedua itu deket ya di Denpasar, masih di lingkup kota Denpasar juga gitu. Lalu yang ketiga, kita sebenarnya karena banyak dosen mudanya nih sekarang ya, jadi kita banyak banget program-program yang kita kerjasama dengan beberapa kampus di Eropa seperti di Kroasia, dari University of Zagreb. Kita banyak pertukaran mahasiswa dan kita punya kurikulum baru yang menuntut praktek dari mahasiswa kita gitu. Jadi politik itu kita bisa cobain lebih awal nih di kampus gitu. Walaupun ya bukan berarti kita berpolitik praktis yang kotor. Karena kalau bicara politik kadang ada dua sisi nih. Ada yang kok kesannya kotor banget gitu. Satu sisi itu sebenarnya politik itu untuk kesejahteraan bersama sih. Ya sebenarnya politik itu untuk kesejahteraan bersama. Ada pemimpin dan ada rakyatnya. Iya betul. Berarti emang sebenarnya ilmu politik nggak seserem itu dan nggak sesusah itu sebenarnya. Ya, betul. Seru kok. Aduh, gue juga Agil juga penasaran nih Finas tentang ilmu politik ini sendiri. Kalau misalkan para siswa atau mahasiswa yang ikut ilmu politik atau ngambil jurusan ilmu politik itu biasanya kerjanya cocoknya di mana? Tadi kan Bapak udah bilang kalau misalkan ilmu politik itu ya nggak hanya sekedar kalau misalkan kita mau nyalek, itu juga tentang bagaimana kita ilmu untuk bernegara dan segala macamnya. Nah, untuk pekerjaan selain staf khusus presiden itu apa sih Pak? Ilmu politik itu biasanya kerjanya itu apa? Ya kalau di FISIP gitu ya, karena kalau di FISIP Universitas Paramadewaa kita ada 2 prodi. Jadi kalau saya dari administrasi negara, administrasi publik, dan Mbak Anas ini dari ilmu pemerintahan. Tetapi pada dasarnya lulusan FISIP dia bisa bekerja di mana aja selama itu berbentuk organisasi. Dan yang namanya organisasi pasti minimal 2 orang atau lebih. Ya. Jadi dimanapun dia dalam bentuk institusi sebenarnya di sanalah tempat lulusan FISIP. Makanya tidak terbatas di cuman sektor pemerintahan. Karena walaupun namanya FISIP politik, tetapi yang kita latih kan cognitive skill, soft skill. Jadi kemampuan berpikir, kemampuan problem solving, kemampuan manajemen konflik, kemampuan untuk berdinamika dengan manusia lainnya gitu, karena sosial kan, gitu sosial. Jadi sebenarnya dimanapun dia bisa berkarya. Bahkan banyak dari fakultas kami, lulusan kami itu entrepreneur, gitu. Di pemerintahan juga ada, kebetulan kepala Bapeda Bali itu alumni kita, gitu. Jadi di sektor pemerintahan ada, private sector ada, bahkan di NGO juga berkembang. Jadi tidak terbatas pada sektor kecil.
Tidak terbatas pada cuman di sana aja gitu, di kantor, di dalam kantor, di atas meja, administrasi enggak. Jadi cukup luas. Oke, karena juga kalau misalkan runut ke belakang banyak juga artis-artis yang lulusan ilmu politik sebenarnya. Oke, menarik ngebahas kalau misalkan tentang ilmu sosial dan ilmu politik, Vinars. Kalau misalkan ilmu sosial dan ilmu politik itu nggak hanya sekedar kita tuh ingin terjun ke pemerintahan, tapi juga bisa ke sektor lainnya. Seperti tadi udah jelasin kalau misalkan kita bisa terjun ke entrepreneur, terus mungkin kita juga bisa buka usaha sendiri dan juga bisa menjadi artis, karena ada beberapa artis juga dari ilmu politik. Jadi sebenarnya ilmunya itu bisa dipakai di mana aja. Karena di ilmu politik juga kita tuh belajar gimana caranya untuk bersosial, terus juga bagaimana untuk berpikir secara benar, dan juga yang paling penting adalah ilmu bernegara. Itu inti dari ilmu politik, nggak cuma sekedar kepemerintahan aja. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang Universitas Warmadewa nih Pak dan Bu, info lebih lengkapnya tentang pendaftaran atau mungkin ada sosial medianya yang bisa dikepoin untuk ngeliat nih kira-kira fasilitas di Warmadewa tuh ada apa aja sih, apalagi lebih tepatnya tuh di FISIP itu ada apa aja tuh, bisa di mana? Kalau untuk FISIP kita punya Instagram, jadi bisa dicek di FISIP Unwar untuk di Instagram dan semua linknya ada di sana. Dan untuk universitas kita punya Instagramnya juga, Universitas Warmadewa, dan seluruh informasinya lengkap ada di websitenya. Jadi www.warmadewa.ac.id. Jadi seluruh informasi mengenai fasilitas, pendaftaran, hingga biaya dan kesempatan-kesempatan lainnya bisa full diakses melalui website. Oke, berarti di websitenya universitaswarmadewa.ac.id. Dan juga ada Instagramnya Vinars. Kalau misalkan kamu pengen kepo sama Instagram FISIP bisa di visip.unwar. Dan kalau misalkan universitasnya bisa di Warmadewa. Universitas Warmadewa di Instagram. Itu tadi Vinars obrolannya Agil sama Bapak Anagung Gede Bramantya Murti SIP MPA dan juga Ibu Anastasia Patricia Novlina Nurak SIP MIP. Terima kasih Bapak Gungpram dan juga Ibu Anas. Makasih juga ilmunya udah ngebahas tentang ilmu politik. Kalau sebenarnya ilmu politik tuh Vinars tidaklah ilmu yang mengerikan, tapi adalah ilmu bagaimana cara kita untuk bernegara yang baik dan benar. Terima kasih.